Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fahadha qarrabahu li hadratihi wa hadha ashqahu fa huwa ba'id. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الرسل والعبيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu kita duduk di majelis ilmu. Jangan lupa duduk kita di sini untuk niat talabul ilm, menghilangkan kebodohan, mencari petunjuk dari Allah. Dan juga jangan lupa niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Niat i'tikaf selama kita berada di masjid ini. Insyaallah pahalanya akan bertambah banyak lagi. Dapat pahalanya talabul ilm, dapat pahalanya duduk di majelis ilmu, dapat pahalanya duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Apalagi nanti sampai isyraq, kemudian kita sholat 2 rakaat, ini pahalanya sama dengan haji, tamah yang sempurna. Alhamdulillah. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan dunia, di mana yang diberikan kepada saya hakikat dunia dan fitnahnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasannya ketahuilah sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian bagi kamu. Bahkan pasangan kita, suami atau istri kita, itu juga bagian dari ujian dari Allah. Namun kita tidak usah takut, bahkan takut berlebihan selama kita memegang bagaimana tata cara hidup di dunia ini sesuai dengan apa-apa yang sudah Allah gariskan. InsyaAllah dunia yang kita tempati ini adalah tempat yang indah, penuh dengan permainan, penuh dengan sandiwara, dan akan manis pada waktunya ketika kita kembali kepada Allah. Yang jelas Bapak Ibu, hidup ini nikmat. Jangan sampai panjenengan hidup lalu susah, dipermainkan hidup, lalu ingin mengakhiri hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu masih ingin hidup? Senang Pak hidup? Alhamdulillah. Loh, ada orang Pak ya, hidup itu malas Pak. Orang itu kalau hidup sudah malas itu ada yang konslet. Jadi ketika ditanya mau hidup berapa tahun lagi, aduh Ustaz, urip rasane rekoso. Pengine wis nang mati wis. Bapak Ibu, orang di luar sana yang tidak memiliki iman dalam hatinya, bunuh diri butuh perjuangan. Ada yang pernah mendengar istilah eutanasia?
Eutanasia itu adalah proses untuk mati bunuh diri dengan jalur resmi, sehingga tidak ada orang yang menuntut bagi orang yang dibunuh. Jadi orang kalau sudah sakit-sakitan, kemudian masa-masa produktifnya hilang, padahal dia di dunia ini tujuannya mencari kekayaan dan keglamoran hidup, maka yang ada dalam pikirannya, mending aku mati daripada nyusahin anak putu, daripada aku hidup ini penuh dengan kesia-siaan. Karena orientasi hidupnya sudah dunia. Akhirnya di luar negeri sana bisa dicari di negara-negara yang melegalkan eutanasia, orang mau mati daftar Pak ke pengadilan, sampai diputuskan oleh pengadilan, boleh, Anda boleh eutanasia, plus bayar Pak. Mati bunuh diri bayar ya. Dokternya tidak mau memproses eutanasia kalau tidak ada keputusan hakim, karena nanti kalau sampai diproses tanpa ada legal formalnya, dokternya yang bermasalah. Alhamdulillah Pak, kita masih hidup dan tidak punya pikiran untuk mati. Bahkan saya senang kalau ada emak-emak sudah tua ditanya, mau hidup berapa tahun lagi Nek? 1000 tahun lagi. Ya tidak mungkin lah, berat ya 1000 tahun lagi ya, mungkin 10 tahun lagi maksudnya ya. Bapak Ibu, hidup kita tidak lama itu. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umatku ini umurnya antara 60 dan 70 tahun saja. Nabi dipanggil oleh Allah di usia kurang lebihnya 64 tahun. Maka apalagi kita yang sudah 60 tahunan, sudah harus sering-sering lebih rajin lagi ke masjid ini. Rajin hadir di sini, banyak duduk di sini. Bukan berarti yang muda tidak harus rajin. Ya bisa juga yang muda dipanggil duluan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kita takutkan itu ketika kita dipanggil oleh Allah, masa kontrak kita di dunia habis, kita masih dipermainkan oleh hidup. Kita masih belum jelas kemana arah tujuan hidup. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian harus diketahui, beribadah di dunia itu tujuan utama. Bahkan pekerjaan kita menjadi ibadah. Semua tindak tanduk kita, baik itu yang mubah atau yang wajib atau yang sunnah, semuanya menjadi ibadah. Makan kita menjadi ibadah, minum kita jadi ibadah, cari nafkah kita jadi ibadah. Bahkan ketika kita diuji sebagai seorang yang pesakitan sekalipun, pastikan itu menjadi ibadah. Ini bedanya orang beriman, tahu tujuan hidup, tahu goal hidupnya kemana, sama orang yang tidak beriman. Orang yang beriman walaupun masuk ke rumah sakit 10 hari Bapak Ibu, sakit-sakitan dia, bayar dia, tidak akan ada komentar yang seperti ini. Ya tahu-tahu mati juga ya, ngabis-ngabisin uang aja opname 10 hari di rumah sakit. Mending tidak usah dibawa ke rumah sakit. Loh, orang beriman gak akan seperti itu. Dia tahu bahwasannya ini adalah ujian dari Allah, maka usaha untuk berobat ini bagian dari ibadah dan ikhtiar dan husnudzon kita kepada Allah. Dan rasa sakit itu pun tatkala kita mampu bersabar, maka juga itu penyebabnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sehingga ketika dia meninggal dunia, dosa-dosa itu sudah diampuni karena dia sabar dalam menjalani sakit. Itu orang beriman, orientasi hidupnya ibadah. Dunia ini Bapak Ibu, ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia itu tempat kita diuji, sedangkan akhirat tempat kita dibalas. Kemudian di kota iman, kalaupun kita ini tahu bahwasannya ujian di dunia itu banyak, maka antisipasi.
Mati dan hidup itu ujian bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kepada kalian siapa kalian ini yang paling bisa berbuat ihsan dalam amalnya. Maka dunia ini tempat beramal, dunia ini juga tempat ujian, baik ujiannya berupa kekurangan harta. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan, kekurangan hal-hal lain, atau bahkan kehilangan Bapak Ibu. Kehilangan orang-orang yang mungkin kita cintai. Apalagi kita sudah melalui 2 tahun masa-masa pandemi. Maka berikan kabar gembira bagi mereka yang mampu bersabar. Kalau didapatkan musibah dia mengatakan, mengembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, dalam salat kita telah membaca bersama surat Al-Imran ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-14 di surat Al-Imran itu sudah memberikan indikasi kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, bahwasannya dijadikan indah bagi manusia kecintaan nafsu syahwat terhadap manusia itu sendiri, yaitu minan nisa wal banin, yang laki-laki suka dengan yang perempuan suka bagi yang laki-laki. Kalau panjenengan ingat-ingat bagaimana panjenengan dulu masa-masa awal menikah dengan istri dan suami, kemudian panjenengan tertawa bahagia, berarti hiasan dunia itu sudah panjenengan dapat Bapak Ibu. Tapi kalau sampai ingat-ingat kembali, kemudian zaman berkata, kok iso aku oleh dhek ya, terus getun. Ini Bapak Ibu pertanda sampean itu diuji oleh Allah. Apalagi lihat istrinya tambah emosi, lihat suaminya tambah gregetan, kok ono wong kok ngene iki. Ini berarti ujian dunia, teman. Belum merasakan nikmatnya dunia. Karena nikmatnya dunia itu minan nisa wal bani, anak-anak utuh. Kok panjenengan lihat anaknya itu Masya Allah di hati itu adem, sopan santun, apalagi baktinya luar biasa. Wah, itu hiasan dunia yang sesungguhnya. Kok ada orang itu ngelus dada gara-gara anaknya, apalagi curhat gara-gara anaknya. Ustaz, anak saya kenapa Ustaz? Kenapa Pak? Allah Ustaz, nguji anak saya itu, nguji. Sing sabar Pak ya. Sampai kapan ujian? Sampai mati Pak. Ya, sampai kapan ujian ini? Sampai mati. Maksudnya kalau ndak panjenengan yang mati duluan, ya anaknya yang mati duluan. Berarti lulus itu ujian dunia. Ya itu Bapak Ibu. Panjenengan dulu kalau mau nikah, kan pikirannya kan yang asik-asik gitu ya. Kemudian foto itu, waduh, kalau prewedding sekarang sing delok-delokan, sing suap-suapan, prewedding. Ya. Setelah nikah belum tentu kayak gitu. Fata morgana semua. Makanya jangan pakai sutradara, foto apa adanya. Saya foto nikah kayak peresmian gedung semua, begini semua, mungkin nggak kenal. Ya. Pengarah gayanya tidak ada, ya sudah kayak peresmian gedung, nggak apa-apa lah. Itu kan cuman formalitas foto. Daripada pas foto prawedding itu, lihat-lihatan, kemudian senyum sambil lihat. Coba sekarang lihat-lihatan terus senyum sambil lihat, bisa benda? Kalau masih bisa berarti cocok. Ya. Tapi kok delok gak iso senyum, opo delok opo tak colek ngoten. Ini berarti panjenengan sedang diuji ya, dengan dunia itu sendiri. Makanya kalau kita meminta kepada Allah,
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan saya dari pasangan-pasangan, dari anak-anak yang kalau kita melihat itu sejuk di mata. Ya. Qurrata a'yun itu, Pak. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dihiaskan pada dunia ini kecintaan nafsu syahwat manusia. Semua Pak, manusia ini suka terhadap 6 perkara dunia ini. Yang pertama tadi an-nisa wal banin, pasangan hidup kita, lawan jenis kita. Berarti kalau ada orang suka sama sesama jenis, ini sudah tidak normal. Laki senang sama laki, ini LGBT tak normal ya. Sampai kontroversial ya. Sekarang lagi ramai kan di bela dunia ini. Ya. Kemudian juga wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah, harta emas yang bertumpuk-tumpuk sudah menjadi kewajaran Pak. Kalau panjenengan itu semakin ayam hidupnya, kalau dompetnya semakin tebal, enak hidupnya. Kenapa? Dompetnya tebal. Ada temannya kakak ipar saya itu, dompetnya kemana-mana isinya 10 juta. Dia bilang ke istrinya, "Dek, cekan dompetku nek kurang dari 10 juta, isin meneh." Mantep nggih. Tapi tebel, Pak. Dompet itu tebel 10 juta, bukan gara-gara kartu kredit, bukan karena ATM yang tidak ada isinya, ATM-nya tok banyak. Sehingga orangnya itu masih hidup, rekeningnya sudah mati. Repot ya. Seharusnya kan orangnya hidup ya rekeningnya hidup. Ini enggak. Orangnya masih hidup, rekeningnya sudah mati. Sing ruwet niku ndak ada isinya walaupun sama-sama hidup. Udah wajar Pak, panjenengan ndak usah ini, Pak, jangan-jangan saya ini hubud dunia. Saya kok kalau rekening tambah banyak kok tambah seneng. Oh, udah biasa ya. Saya juga seneng. Ibu-ibu lebih seneng pakai gelang karet apa emas, Bu? Emas tuh, Pak. Yang keras, Bu, nanti biar dengar suaminya. Suaminya biar lihat itu, ya Allah deh, sampai 10 tahun nikah sampai aku. Karete wake sampai tangannya sampean itu warna yang abang, hijau. Ya Allah, sakno sampean deh. Kadang ya tutupi napa niku galon dibuat gelang, Pak. Saya kadang dari mana item-item itu? Ternyata ambil dari drum. Tutupnya drum itu ada item-item harus dibuat gelang. Saya yakin, Pak, kalau ditawarin istri panjenengan mau pakai gelang emas apa pakai gelang karet, insya Allah milik emasnya, Pak. Karena memang wanita itu halal pakai emas. Cuman yang mengharamkan suaminya saja, Pak. Haram. Ini kayak sampeyan haram. Kayak istrinya itu halal, ya. Kemudian juga di sini dikatakannya wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Manusia itu suka, Pak, kalau punya tunggangan yang keren. Al-khail musawwaman itu kuda yang bertanda, artinya begitu. Makanya kalau mobil yang mahal itu kan tandanya itu kuda. Ferrari. Nah, ini belum ada yang punya Ferrari kan? Ya. Beda, Pak. Bawa Camry sama bawa Cherry beda. Perasaan beda. Kemudian tekanan ke tubuh beda. Cepet capek kalau bawa mobil yang tidak ada power steeringnya. Sini capek semua. Ya, saya pernah rusak itu. Waduh, capek. Bahkan sampean kalau lamaran bawa Camry sama Cherry itu beda, potensi diterima atau tidak. Jadi ini keluarga yang dilamar, ya, gak usah diterima ya, bawa Cherry ya, soro ya, sauna bendino ini. Kalau AC ini pasti. Ya Allah. Panjenengan jangan heran, Pak, kalau ada orang pakai motor harga berapa? 1 M. Kalau panjenengan bilang, "Oh, boy, mubadir, kayak motor kok 1 M." Itu biasanya enggak kuat tubuh. Makanya komennya seperti itu. Tapi kalau dia kuat beli, dia senyum aja. Keren anak muda ini. Jadi motor kalau suaranya kuanter kemungkinan 2, mahal banget sama murah banget.
Ya, yang mahal banget itu tuk gitu ya. Kalau sing murah banget tar gitu. Kuping rasanya coplak kabeh. Denger itu. Itu memang disejelaskan di Al-Qur'an. Itu wajar. Kudanya orang-orang kaya itu Pak beda Pak sama kuda lumping atau kuda yang ditunggangi 10 ribuan muter-muter alun-alun. Kalau kuda yang termahal itu orang delok niku seneng. Nunggang itu bangga. Dan itu hiasan dunia. Wal an'am, dan ternak. Orang punya ternak 100 sapi, kaya berarti. Punya ternak 1000 kambing, sugih niku. Kerjanya setahun sekali. Kalau Idul Adha kerja jualan sapi, setelah Idul Adha kerja di masjid saja, khidmah, mengabdi. Wah, luar biasa. Suki wal harth, dan sawah ladang. Ada orang itu terkenal sebagai tuan takur karena wah luas sekali. Tapi kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ketahuilah 6 perkara yang diagung-agungkan oleh manusia pencari harta itu mata'ul hayatid dunya, hiasan dunia yang sementara yang bisa hilang. Sedangkan Allah memiliki tempat yang jauh lebih kekal, yang jauh lebih dahsyat, yaitu nanti surga. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka yang perlu kita renungkan dan kita tanyakan pada diri kita Bapak Ibu, 6 perkara dunia itu siapa yang menghiaskan? Itu saja. Karena zuyyina itu redaksinya kalau di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, mabni majhul. Mabni majhul itu subjeknya tidak dijelaskan, fa'ilnya itu tidak jelas. Apakah Allah yang menghiaskan kepada orang tersebut ataukah syaitan, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ciri-cirinya Bapak Ibu, kalau 6 perkara yang panjenengan miliki itu justru menjadikan panjenengan itu apa? Dekat dengan Allah, maka panjenengan harus banyak-banyak bersyukur karena 6 perkara dunia itu sudah bernuansa akhirat. Sudah Allah yang menghiaskan. Punya istri, istrinya solihah. Punya anak, anaknya soleh dan solihah. Punya harta, menjadikan dia masuk surga. Punya tanah yang banyak, dia wakafkan untuk kepentingan dakwahnya kepada Allah. Kemudian punya tunggangan pun demikian, menjadi fasilitas dia untuk pergi silaturahim, birrul walidain, pergi ke masjid kalau jauh, dan seterusnya. Ini berarti kenikmatan dunia yang sudah dia dapatkan akan berlanjut nantinya ke akhirat, dan ini yang kita cari sebagai seorang mukmin. Jadi jangan takut kaya panjenengan. Jangan salah doktrin. Dari awal sudah didoktrin, hati-hati. Kalau kaya hisabnya berat. Ibarat orang mau masuk rumah sakit, kalau tidak bawa apa-apa tidak ada hisab. Orang sakit bawa banyak-banyak kan mesti dihisab, copot ini nanti ini sulit untuk di ini kan. Apalagi mau naik pesawat lebih bawaannya kena bayar cash bagasinya. Kalau tidak bawa apa-apa cepat masuknya, cepat diproses, cepat ini selesai cepat. Seharusnya kalau belum kaya jangan terlalu didoktrin seperti itu. Akhirnya malas kerja dia. Karena orang Islam itu Bapak Ibu, rukun Islam itu 5 bagi orang kaya. Kalau miskin tidak bisa sampai 5 gitu. Berapa kira-kira rukun Islamnya? 3. Syahadat, sholat, puasa. Puasa itu pun paling pas ujian terberatnya bagi orang kaya juga. Karena orang miskin kalau ditanya poso loh ini, alah biasa, aku gak posoan yo poso. Kalau sini panas. Tapi kalau panjenengan diberikan oleh Allah nikmat kaya dengan usaha yang panjenengan lakukan, dengan gaya hidup yang panjenengan
tata, lalu bisa menyempurnakan rukun Islam yang 5 itu. Selain puasa, ia bisa zakat. Zakat bukan hanya zakat fitrah, bisa zakat mal. Selain itu bisa menyempurnakan ibadah haji. Dimana kalau kita haji sekarang Bapak Ibu, yang bayar 200 juta aja antrinya bertahun-tahun, apalagi cuma 40 juta, 30 tahun. Luar biasa. Apalagi enggak pernah daftar pengen haji, ruwet tambah. Panjenengan doa, Allahumma sahil ziaratana al-Makkah wal Madinah, tapi tidak pernah nabung. Mana usahanya? Tapi tidak pernah mendaftar, ya sulit untuk dipanggil. Tidak bisa visa ujuk-ujuk datang begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, dunia ini memang harus kita nikmati dan harus kita dapatkan untuk bekal kepada akhirat. Urusan nanti setelah menyempurnakan rukun Islam, panjenengan mau mati dalam keadaan miskin atau fakir, ya silakan, itu pilihan. Tetapi yang ruwet itu kalau dunia itu sendiri yang mempermainkan hidup Anda, padahal sudah diperingatkan oleh Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Ciri-ciri dunia itu yang pertama adalah mata'ul hayatid dunya. Dia itu adalah tidak kekal. Kalau tidak hilang rusak. Lihat dan renungkan suami panjenengan, istri panjenengan. Kalau tidak hilang ya rusak. Ibu lihat suami panjenengan sekarang sama dulu 30 tahun lalu waktu awal nikah, keker, keren, sekarang udah agak-agak peot gitu kan. Kemudian sudah itu kalau nggak bisa jaga perutnya sudah, yang dulunya 6 pack sekarang sudah jadi 1 pack. Adik rotok gemblung itu 1 pack belum. Sama Bu. Makanya jangan dikritik, jangan disesali. Misalkan ini, terus suaminya bilang ke istrinya, "Dek, sampean kok gak ayu kaya artis iki lho, dek TV iku." Nanti dijawab, "Sepodo Mas, aku nek ayu kok ngono ya gak arep sampai sampean." Nah, gitu. Ruwet tuh malah. Itu Bapak Ibu, dunia itu kalau ndak hilang rusak. Ada orang suaminya diambil orang. Wonten nggih? Sampai musim pelakor sekarang katanya. Padahal yang ndak bisa dibilang pelakor. Selama itu dalam pernikahan yang sahih karena ada syariat poligami. Kalau pebinor ia ada, ngerebut istrinya orang karena tidak sah menikahi istrinya orang. Status orang itu tidak bisa. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, mari berdoa kepada Allah sebelum kita menuntut pasangan kita menjadi hiasan dunia yang dihiaskan oleh Allah. Kita yang harus introspeksi, sudahkah saya menjadi hiasan dunia bagi istri saya? Yang mana hiasan itu dihiaskan oleh Allah, bukan dihiaskan oleh syaitan. Itu, jangan menuntut istri kita menjadi orang solihah kalau kita sendiri tidak mau jadi orang yang soleh. Begitu juga ibu-ibu tidak boleh menuntut suaminya menjadi orang yang soleh kalau dia sendiri belum memantaskan dirinya menjadi orang yang solihah. Apalagi menuntut anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kita sendiri belum bisa menjadi orang tua yang soleh dan solihah, apalagi belum bisa menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, ini konsekuensi. Maka dikatakan nikmatnya dunia itu Bapak Ibu, kalau panjenengan memiliki suami dan istri yang soleh dan soleh. Dikatakan ad-dunya mata, dunia semua inilah hiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik hiasan dunia itu adalah istri yang solihah. Bapak bisa merasakan gitu? Khususnya di masa pandemi. Waduh, saya pernah ketemu orang itu Pak, sudah stroke ditinggal istrinya. Dulu waktu sehat, duitnya banyak, disayang sama istrinya. Pas stroke ditinggal sama istrinya. Dia jadi sopir Grab apa Gokar waktu itu, tangan satu Pak, nyetir sambil curhat, nganter saya jalan-jalan ke Taman Mini dan keluarga itu. Saya dulu gini-gini, ditinggal sama istri saya. Pak katanya, sakno aja. Ya, wis stroke baru ditinggal. Kok gak pian-pian kalau meninggal itu. Cek iso gelek manis sing luwih fresh, kan begitu. Belum lagi kalau sampean Bu punya suami yang tidak soleh, ruwet panjenengan, ruwet pesta. Pas awal tok, pas nikah mesra, tambah punya anak karena tambah elek, tambah tidak mesra. Kemudian apalagi sampai tidak nafkahnya nggak keluar, elek tidak apa-apa, masing penting duitnya metu, kan begitu Bu ya.
omane ganteng duwite metu, omane ATM-e sampean cekel sak password-passworde, tapi ono isine gitu. Seneng sampean. Iki wis gak metu duwite. Nek ngomong bentak-bentak urusan-urusan akhirat tidak perhatikan, wah ini hidup ruwet Bapak Ibu. Akhirnya tuntutan perceraian banyak. Jadi tidak sedikit loh orang yang mau menikah bayangannya bahagia kemudian berakhir sengsara. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, ad-dunya mata wa khairu mata'iha, kata Nabi dalam riwayat lain, az-zawjus salih. Dunia ini hiasan, dan sebaik-baik hiasan itu adalah suami yang soleh. Maka panjenengan berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan suami saya suami yang soleh. Suami soleh itu Bapak Ibu gak akan telat kalau ngasih nafkah, mesti nafkahnya lancar, karena itu adalah nilai ketakwaan. Sampai dikatakan apa? Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut. Sudah cukup dosa yang didapat oleh seorang laki-laki itu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dosanya banyak kalau dia itu sudah menyia-nyiakan urusan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, gak ngasih nafkah. Apalagi dengan alasan, oh istrinya kan udah kerja. Loh, urusan dia kerja. Atau beralasan apa? Kan saya sudah cerai. Iya, ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak. Nafkah harus tetap jalan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bahkan dikatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atin. Harus itu, Pak. Ibu teman jemaah sekalian, yang parah kalau sudah hiasan itu berupa hiasan dari syaitan. Bahkan boleh menceraikan pasangan itu kalau memang disinyalir hiasannya sudah berubah dari hiasan Allah menuju hiasan setan. Bahkan jikalau panjenengan punya suami, punya istri, tidak bisa akur sama mertuanya, lalu mertuanya minta pada suaminya ini, pada anak lakinya itu, ceraikan istrimu. Tidak bisa saya akur sama istrimu ini. Itu masih bisa diperkenankan. Itu pentingnya Pak, birrul walidain, karena mertua sama dengan orang tua. Ibu taliman, bahkan ada loh mantu yang tidak bisa serumah dengan mertua, wonten, tidak betah gitu. Padahal itu orang tuanya, itu mertuanya, dan itu memang berat ya, ujian itu. Maka Bapak Ibu, silakan kita mari introspeksi diri kita. Jangan sampai kita ini alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dilalaikan oleh dunia, dilupakan oleh kenikmatan dunia, langsung kita baru ingat ketika kita masuk ke kuburan. Maka dikatakan kafa bil mar'i ithman kafa bil mauti wa'idha. Cukup banyak nasihat yang kita ambil ketika kita menghadiri kematian, hadir dalam penguburan. Lalu kita akan merenung, suatu saat aku akan seperti ini. Kemudian hakikat dunia yang lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kalau tadi zahir ya, emas, suami, istri, anak, itu zahir. Bahkan dikatakan kalau yang zahirnya dunia itu sudah dihiaskan oleh setan, aduh ruwet hidup sampai. Enak-enak pakai mobil bekas, rumah pun ngontrak, tapi tidak ada cicilan riba, tidak ada hutang piutang riba. Enak hidup, tidak diuber-uber sama rentenir. Dibisikin sama istrinya, Mas, keenaan cukup KPR ya Mas, keenaan ganti mobil ya Mas, walaupun SK digadaikan Mas. Akhirnya terpengaruh suaminya tersebut. Akhirnya dia pun jatuh pada dosa riba, yang mana dosanya itu seperti berzina dengan istrinya sendiri, berzina dengan ibunya sendiri, mohon maaf. Di mana dosanya itu 1 dirhamnya riba itu sama dengan berzina 36 atau 37 kali. Nauzubillah. Berat ya. Nah, ini bisikan Bapak Ibu, hati-hati. Kadang bisikan itu datang dari pasangan kita sendiri yang ingin hidupnya lebih enak dengan berhutang, padahal itu hanyalah kehinaan.
yang mana gaya hidupnya ingin dilihat orang keren, sampai ingin ya bergelang itu pakai gelang emas, berkalung emas tadi, sampai nyicil emas. Lah nyicil emas itu kan riba, Bapak Ibu. Nyicil emas itu riba. Riba itu dosa. Wa halallahu al-bai'a wa harraman riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi harus diperhatikan. Bahkan jangan salah didik. Anak diorientasikan pendidikannya dunia terus. Kalau urusan ngaji, kalau urusan ilmu tauhid, ilmu Quran, ilmu sholat, ilmu yang lain-lain rukun Islamnya, tidak pernah punya kepikiran panjenengan mendatangkan guru atau diikutkan kepada seorang guru tertentu, walaupun harus memberikan bisyarah, mengkursuskan, dan tidak ada. Bahkan kursus bahasa Arab pun sepi, Bapak Ibu, sepi. Beda kalau kursus bahasa Inggris, belajar matematika, tidak puas di sekolah, kursuskan lagi, bayar jutaan. Apakah itu nanti? Ya kita tidak mengatakan itu tidak penting, tapi prioritaskan juga, imbangkan minimal antara dunianya dan akhiratnya, sehingga anak itu tidak orientasinya kehidupannya nggak beda. Akhirnya sudah tua kena narkoba, naudzubillah min dzalik. Sudah masuk di perguruan tinggi mau lulus kena judi online. Iya, kenapa? Karena salah didik dari awal. Akhirnya anak yang seperti ini nanti yang menjadi hiasan setan pada orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari sekarang Bapak Ibu jangan sampai salah dalam bermuamalah dengan dunia kita. Istri dunia, anak dunia, kekayaan kita dunia. Jangan sampai kita tertipu daya dengan dunia. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, memahami hakikat dunia itu adalah ad-dunya kullu ma yushghiluka an dzikrillah fawad dunya. Itu berat sekali. Ya. Bahwasanya setiap sesuatu yang melalaikan panjenengan kepada mengingat kepada Allah, itu hakikatnya dunia, Bapak Ibu. Walaupun dohirnya akhirat. Misalkan panjenengan mau haji, kemudian niat hajinya ingin menaikkan status sosial Anda, itu dunia. Karena wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah itu lillah, karena Allah. Kemudian walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hanya lillah. Kok niat hajinya melenceng jadi dunia itu? Karena hajinya itu melalaikan dia kepada akhirat itu sendiri. Naudzubillah. Itu yang paling berat makna dunia ini. Tapi orang umumnya memahami dunia itu yang dohir-dohir saja. Bahkan tidak bisa dikatakan orang kaya itu hubbud dunia, orang kaya itu adalah cinta terhadap dunia, kalau dunia yang dia miliki tidak sampai mempengaruhi hatinya, tidak sampai mempengaruhi kecintaannya kepada Allah, tidak sampai mempengaruhi ibadahnya kepada Allah. Jadi kaya miskinnya sama saja. Karena terkadang orang beda, Bapak Ibu. Waktu miskin rajin ke masjid, pas kaya lupa ke masjid. Pernah dengar ya kisahnya Tha'labah? Tha'labah itu, Bapak Ibu, kalau habis sholat itu langsung melencing. Assalamualaikum, celing, hilang. Ditegur sama Nabi, Tha'labah, kalau kamu habis sholat zikir dulu. Kemudian kata beliau apa? Anjing Nabi, kalau saya habis sholat zikir dulu, kasihan istri saya, telat nanti sholatnya, nggak di awal waktu. Loh kenapa? Pakaian yang saya pakai ini gantian sareng sama istri saya untuk dipakai sholat. Panjenengan lah enggak, Pak? Enggak gantian, nggih. Soge panjenengan. Kalah. Ya, Tha'labah itu. Akhirnya Tha'labah itu minta sama Nabi, Rasul, kan panjenengan mustajab doanya. Doakan saya jadi orang kaya. Doakan saya itu menjadi orang yang berlimpah harta, agar saya bisa menunaikan. Nanti kalau saya kaya, saya begini. Sholatnya enak, tenang begini. Ya, gitu ya. Kata Nabi Tha'labah, diingatkan oleh Nabi, qalilun tuaddi syukrahu khairum min kathirin la tutiquh.
hal dunia yang sedikit Allah berikan kepadamu, kemudian kamu bisa mensyukurinya, bisa bermuamalah dengannya, itu jauh lebih baik dibandingkan Allah berikan kamu harta yang banyak, kemudian kamu lupa kepada Allah. Miriplah kayak Qarun gitulah. Sampai saking kayanya katanya Qarun itu, kunci gudangnya itu ditarik 12 kuda itu tidak sanggup Bapak Ibu. Kuncinya ya, belum isi gudangnya, kuncinya saja. Makanya karena dia durhaka ditenggelamkan oleh Allah semua harta kekayaannya. Akhirnya orang kalau menggali-gali dapat harta, dibilang apa? Harta karun, hartanya Qarun. Saking sukinya. Akhirnya Sa'labah ini tetap ngoyo, minta doa sama Nabi. Akhirnya didoakan oleh Rasul, suki beliau. Makanya panjenengan kalau merasa doanya gak mustajab, minta sama orang yang doanya tuh kayaknya mustajab gitu. Orang fakir itu mustajab doanya. Tapi untuk siapa? Untuk orang kaya doanya. Kalau untuk diri sendiri kayaknya kurang, kadang begitu. Akhirnya didoakan kaya itu. Tapi karena kekayaannya, mengembala kambingnya, akhirnya tidak ke masjid. Ditanya mana Sa'labah? Sibuk Nabi ngembala wedhus lo ya kan. Ruwet ya panjenengan. Sampeyan bersyukur. Sampeyan harus husnudzon kepada Allah. Kalau enggak ditakdirkan jadi orang yang suki walaupun sudah montang-manting usaha. Saya Pak, dodolan omahe Pak tak lakoni Pak. Dodolan omah tak lakoni, dodolan mobil, dodolan wae tak doli Pak, tapi gak suki-suki. Ya mungkin kalau usahanya sudah maksimal belum, bisa jadi memang belum, bisa jadi memang belum kuat mentalnya. Kalau dikasih nanti kayak Sa'labah nanti. Dikasih nikmat yang lebih besar lagi kemudian lupa kepada Allah, justru gak ke masjid. Akhirnya lama-lama tinggal Jumatannya tok. Akhirnya kambingnya itu Pak sampai seperti lembah. Ya, bainal wadi ilal wadi, antara lembah dan lembah kambingnya Sa'labah. Oh banyak. Akhirnya gak Jumatan Pak. Ditanya mana Sa'labah gak Jumatan? Nabi ngembala kambingnya keluar kota. Tidak cukup kalau di Madinah, saking banyaknya kambing. Masya Allah gitu ya. Puncaknya ketika diminta zakat, ternyata Sa'labah ini menolak Pak. Loh ini kan dari usaha jari payah saya. Lupa kalau itu adalah anugerah dari Allah dan titipan dari Allah. Makanya Nabi Sulaiman ketika diberikan oleh Allah kekayaan yang luar biasa itu, apa yang dia katakan? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari Allah, dari keutamaan Tuhanku. Liyabluwani aashkur am adfur. Untuk menguji kepadaku, apakah aku akan tetap menjadi orang yang beriman ketika aku kaya, atau justru aku menjadi orang yang kufur akan nikmatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya disinilah puncaknya Pak. Ketika urusan zakat pun gak mau menaikkan, padahal kewajiban zakat itu kepada orang yang kaya. Dan kekayaan itu hakikatnya apa? Titipan dari Allah. Bahkan kalau kita mati pun tidak boleh peser pun dibawa kekayaan itu. Bahkan kalau panjenengan giginya ada gigi emas pun harus dicabut, tidak boleh bawa. Misalkan sekarang musim gigi diborkan terus dikasih permata ya. Di sini itu ada giginya itu juga ada permatanya. Kalau cuman kuning nggak sikatan beda lagi, itu bukan emas, gidal. Ini memang ada permatanya dibor gitu, itu harganya puluhan juta. Kok mati Bapak Ibu, ambil itu, bukan punyamu, ini punya ahli waris, ambil, proses ambil, karena dosa kalau dibawa, menyia-nyiakan harta. Giginya pakai emas, cabut, ambil. Apalagi susuknya emas, susuk emas keluar semua pas mati, ambil. Ya. Maka ibu iman, jangan sampai gara-gara dunia kita lalai kepada Allah. Dunia maksudnya dunia yang dohir yang dijelaskan oleh Allah dalam apa? Al-Imran ayat 14 tadi, dan dijawab di ayat ke-15-nya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Aku akan kasih kabar apa yang jauh lebih baik daripada 6 perkara itu. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi orang yang bertakwa ada surga yang kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha,
wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah. Kalau panjenengan mungkin di dunia diuji dengan pasangan yang kurang soleh, kurang solehah, tidak apa-apa, ikhlaskan saja Bapak Ibu, ikhlaskan, jalani saja, disabar-sabari mawon Pak. Duwe bojo sing rodok cerewet ngomel setengah jam sak jam dirungokno mawon, nek perlu direkam nanti disetel ulang. Ya. Nanti lak guyu-guyu dhewe sing ngomel. Nggih. Terus tidak apa-apa, disabar-sabar, didongakno, dielus, aduun lakum, karena memang katanya dalam surat At-Taghabun, keluargamu, anakmu, istrimu, pasanganmu itu bisa menjadi musuh bagi kamu. Fahdharu, bernawas-awas, maksudnya bersiap siaga. Fa'fu, maafkan kalau ingin tidak cepat sakit hati. Sering-sering dimaafkan. Ya Dek, sampean tak maafno. Omongnya sampean Bu, sering-sering minta maaf sama saya. Mas, sepurane Mas yo, aku isu iki iso masak ayam goreng sampai bebek goreng. Oh iya Dek, tak maafkan. Enak nggih. Dek bojo salihah masak bebek goreng minta maaf. Apalagi enggak masak. Soalnya Pak, sampean nek gak kuat hatinya Pak, enggak bisa maafkan. Rekoso. Mas, mohon maaf ya Mas ya. Saya belum bisa masak hari ini. Saya GoFood aja ya Dek. Mas, besok lagi Dek, ojo ngene terus Dek, aku kepikiran Dek, ndasku pening. Ya ruwet kan Pak. Nek jaluk sepuro ya ojo sering-sering Dek, ya sak wulan pisan. Nek bendina ruwet iki tabungan entek ngeten nggih. Omane sampean Pak, jaluk sepuro, sering-sering jaluk sepuro nang bojone niku. Dek, mohon maaf ya Dek ya, aku sak wulan esuk ngekeki 5 juta gawe jajane sampean. Di sepuro. Iya Mas, tak apa-apa Mas. Sing ruwet niku gak iso ngekek apa-apa. Yo tak sepuro. Emosi bojo sampean. Itu Bapak Ibu, memang begitu. Kata Allah apa? Wa azwajum mutahhar. Nanti diganti Bapak Ibu. Diganti di akhirat nanti dikasih pasangan. Dalam tafsirnya itu disebut azwajum mutahhar itu siapa? Bidadari. Bidadari itu tidak pernah haid. Ia tidak ngomelan, dia selalu cantik. Walaupun tidak ke salon, cantik terus ya. Selalu perawan kalau perawan. Bidadara ya begitu Bu. Tapi kalau sampean sama-sama soleh, sama-sama solihah, nanti dipertemukan lagi oleh Allah, dinikahkan lagi di akhirat itu. Loh Pak, saya kan jelek, nanti kalah jelek, kalah cantik sama bidadari. Oh enggak, sampean masuk surga dipermak. Wis itu sudah Allah yang ciptakan, nanti panjenengan yang paling cantik di antara bidadarinya. Terus ini enggak ada cemburu-cemburu kayak di sini. Ya udah ada. Kenapa? Karena orang masuk surga itu hatinya udah bersih Bu. Panjenengan kan kalau suaminya poligami kan emosi. Situ ae guys rawat. Kak lemu-lemu pengen ngingu sing liyan. Kan gitu emosi. Takut panjenengan suaminya ndak adil. Tapi kalau di akhirat sudah tidak ada hati-hati hasad, dengki, kekhawatiran itu. Bahkan yang ada di surga tingkat pertama sama di Firdaus itu, kalau ditanya, sampean pengen pindah nang Firdaus? Oh, boten ya Allah, sampun iki enak mawon kula. Teng mriki saweneng pun kula. Sampai ditanya Pak sama Allah itu, bagaimana nikmatku sudah saya berikan? Nanti di surga begitu. Dan nikmat terbaik di surga itu selain pasangan yang suci tadi adalah melihat kepada Allah dan mendapat ridha. Wa ridwanum minallah. Sampai ditanya sama Allah, masih kurang nikmatnya? Boten ya Allah, sampun ini enak pun. Ndak gelem pindah. Mumpun niki pun cukup nih. Kalau masih ada tak tambah katanya. Sampun katanya. Ya sudah, kalau zaman sudah ridho semuanya, maka aku yang ridho sekarang sama panjenengan. Kata Allah begitu. Saya ridho kepada kalian. Itu nikmat yang luar biasa. Waridhum minallah. Wallahu basirum bil ibad. Saya kira itu ya. 5 menit lagi sudah masuk waktu isyraq. Maka kalau kita tahu dunia itu seperti itu, jadi kalau panjenengan setelah ini Pak, kalau istrinya berbisik-bisik, Mas, Kak pengen ganti mobil nyarta. Nah, sampai langsung mojo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niatkan meruqyah diri sampean sendiri. Nek gak mere-mere itu sampean sempurna. Ini setan. Ini alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayat kursi itu. Kok diwacakno gak mere-mere, ayate dekek kursine sing sampean angkat.
Itu hati-hati ini kok. Pokoknya kalau bisikan-bisikan itu kok membuat panjenengan lupa kepada Allah, jangan, cepet ditangkal. Ya, tadi itu diruqyah saja, sidik sampean tak ruqyah. Enak-enak numpak penter walaupun gemeter-gemeter tapi lunas kau nak. Enak iki daripada Fortuner kok ditagih melulu. Kok nek gak bayar sak wulan sampean ditarik. Langsung ketenggeneng ini. Aduh Mas Eman Mas Fortuner akhirnya mati gara-gara kepikiran gitu Pak. Allah ampun. Ya, qanaah katanya. Kalau ada orang nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana saya ingin menjadi orang paling kaya?" Kata Nabi, "Kun qani'an takun aghnan nas." Jadilah kamu orang yang qanaah terhadap rezeki yang sudah diterima, yang sudah dapat, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Panjenengan sanggupnya numpak nopo? Numpak penter, pun laksanakan. Justru cari positifnya gitu. Misalkan penternya pemanas, tidak ada AC-nya. Dek, ini sauna alami. Ini adalah yang buat kita ini sehat, selalu berkeringat dalam perjalanan. Wah, kan begitu. Ya. Oh, ini kok gemeter ngono, Mas? Iki apa diet. Anak diet itu gemeter-gemeter diet. Enggak apa-apa. Saya dulu gitu ya. Saya dulu beli mobil tuh, Bu, 13.600.000 saya ingat banget. Tahun lahir saya 84, mobilnya juga 84. Waduh, ceritanya mantep. Pernah diderek di Suramadu, ngebul mau masuk bus gitu. Kemudian belum lagi kalau mau panas. Waduh, ini keluarnya kalau enggak serangan fajar malam-malam. Soalnya enggak ada AC-nya tadi. Ya, tapi kalau istri, karena saya paham, istri saya juga paham agama, dia juga ya dai ya ustazah lah. Saya bilang enggak apa-apa ya, panas di dunia, yang penting enggak panas di akhirat. Paham dia. Ya. Tapi saya agak ngenes di hati itu. Mari mobil dijemur, bawa anak usia 3 tahun, 2 tahun ditaruh di mobil langsung nangis itu ya, mau panas. Lah, ini anak itu, Bu, itu godaannya di situ. Tidak mungkin saya bilang, "Nah, tidak apa-apa ya panas di dunia daripada panas di akhir." Tidak, mesti nangis. Wah. Kalau istri tadi yang paham itu, iya enggak, biasa dia. Justru mesra ya. Oh, sampean suaminya itu keringetan, sampean ambil tisunya terus dilapin ngono. Kok ada jerungkak mereka ketabrak. Ayo Mas, jangan dilaping ngeten itu. Oh, tambah mesra. Kan enggak mungkin gitu itu kalau mobilnya itu ada AC-nya dingin itu. Ya, nah itu diambil aja positifnya. Insyaallah begitu nggih. Saya kira itu, mohon maaf, semoga kita semakin sadar mana dunia itu apa. Bahkan urusan akhirat kalau panjenengan salah niat jadi dunia Bapak Ibu. Sujud kalau salah niat jadi dunia. Ya, berinfak kalau salah niat tidak karena Allah jadi dunia. Dan jangan suudzon sama orang yang kaya, jangan suudzon. Ya, jangan suudzon. Bisa jadi dia kaya, tapi hatinya ini tidak ngefek Bapak Ibu. Syekh Abdul Qadir itu pernah dikisahkan, dia punya 11 kuda yang harganya itu miliaran lah kalau sekarang. Ada orang suudzon sama beliau. Akhirnya orang ini sakit, ke dokter, kata dokter ini obatnya sampean adalah makan hatinya kuda. Ciri-cirinya kudanya begini. Nyari dia ndak ada kecuali punya Syekh Abdul Qadir itu. Akhirnya apa? Curhat sama Syekh Abdul Qadir. Kata saya, ambil. Kalau emang sampean butuh ambil, sembelih. Enggak kuat bayar bro. Gratis. Sampai habis itu. Baru dia enggak suudzon lagi. Jadi jangan suudzon ya. Jadi ada orang itu Bu, walaupun kaya itu kekayaannya enggak nyampe di hati, hanya di tangan saja. Maka dikatakan berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan dunia adalah tujuan hidup utamaku, tetapi jadikan dunia adalah tempat untuk menuju akhirat. Saya kira cukup. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Insyaallah 3 menit lagi isyraq. Ampun ya. Alhamdulillah. Semoga dengan kajian yang singkat ini kita semakin faham makna dunia dan kita semakin berwaspada terhadap dunia ini. Tidak usah kita ini Bapak Ibu terlalu membenci dunia. Dalam artian, saya tidak mau saya. Akhirnya berlanjut sampai tidak mau kerja, kemudian takut jadi orang kaya. Jangan. Silahkan lakukan tugas kita. Kalau bekerja dengan baik. Kalau menjadi rumah tangga, ibu rumah tangga yang bisa memanage keuangannya dengan baik. Karena meninggalkan anak-anak dalam keadaan miskin pun ada larangannya dalam Al-Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Tak boleh kita meninggalkan anak
kita itu dalam kondisi yang miskin, terlunta-lunta karena mungkin kita malas kerja, malas kita berbisnis. Akhirnya kita mati, anak kita terlunta-lunta, minta-minta dia, tidak boleh itu. Maka kalau hidup dengan hidup yang baik, manajemen keuangannya dengan baik, sekiranya kita mati ada warisan harta yang kita tinggalkan dan berpesan kepada anak-anak kita. Nak, walaupun bapak sugih, kalaupun nanti bapak meninggal, jangan sampai cekcok dalam urusan warisan. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagi warisan itu sesuai dengan hukum Islam. Jangan pakai hukum-hukum selain Islam. Selama itu kamu bisa laksanakanlah. Buktikan kalau sampai itu tidak cinta kepada dunia dan bertakwa kepada Allah, karena itu adalah bagian ketakwaan. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.